Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan nama kelompok Meatus Acousticus Externus dengan kakak fasilitator Kak Nabila Yuniantika Sisya Rahudi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miha Hutagal dengan NIM 2510911100015 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Chris Hermawan dengan NIM 2519113100023 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Naila Askia Fatina dengan NIM 2510911220057 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Farahaya Azizah dengan NIM 2510911220021 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Laurencia Borugirsa dengan NIM 25011111000. Perkenalkan, nama saya Nur Izakil Hasanah dengan NIM 2510911120001 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fadlan Darwis dengan NIM 251091112100046 sebagai anggota. Dan perkenalkan, nama saya Sefario Daniel dengan NIM 2510911310037 sebagai anggota. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan edukasi kepada masyarakat mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 poin dan kami akan menjelaskan 5 poin dari 17 tersebut. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Kepada mas-masnya, sebelumnya kami ingin menjelaskan mengenai mading SDGs. Apakah mas-masnya sendiri bersedia untuk kami edukasi sebentar saja, Mas? Baik, mungkin yang pertama dijelaskan oleh saudari Naila. Baik, jadi ini yang kami buat itu namanya SDGs. SDGs sendiri itu merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, di mana SDGs ini merupakan 17 rencana pembangunan dunia yang dibuat oleh PBB untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Nah, di SDGs sendiri yaitu menekankan bahwa keseimbangan pembangunan itu harus berjalan dengan seimbang antara tiga hal, Mas. Yang pertama itu adalah kesejahteraan masyarakat, kemudian kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Fadlan bisa menjelaskan? Baik, untuk materi yang pertama itu pentingnya kesehatan mental dan fisik. Kenapa kesehatan mental dan fisik itu penting? Karena keduanya itu saling berkaitan dan akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Walaupun alasan-alasan yang lain, yaitu menjaga tubuh tetap berfungsi optimal. Kesehatan fisik yang baik membuat kita lebih kuat, bertenaga, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mendalam. Yang kedua, menjaga emosi dan pikiran tetap stabil. Kesehatan mental yang baik membantu kita mengelola stres, belajar, atau bekerja. Oke, mungkin yang terakhir Mas yang akan saya jelaskan itu mengenai poin keempat dari SDGs ini, yaitu ada di sini quality of education, artinya kualitas dari pendidikan itu sendiri. Jadi tentu kan orang masyarakat juga mungkin tahu sehari-hari kita itu sangat perlu apa yang disebut dengan pendidikan. Jadi SDGs ini salah satu tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan pendidikan sendiri kita dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang. Tantangan di masa kini tentu kan pendidikan di masing-masing daerah, terutama di Indonesia kan berbeda-beda. Kualitasnya misalnya di Pulau Jawa atau di Kalimantan sangat timpang. Jadi tujuannya dari SDGs sendiri ini berusaha untuk menyetarakan dari kualitas itu sendiri agar hasil yang atau output atau hasil yang dikeluarkan dari pendidikan yang diajarkan pemerintah itu dapat baik dan setara. Gitu. Baik. Demikian mungkin penjelasan dari kami. Terima kasih kesempatannya kita. Jadi kami ingin menjelaskan SDGs ke SDGs nomor 6, nomor 13, dan nomor 14. Jadi saya akan menjelaskan clean water sanitation. Jadi dapat kita ketahui bahwa air itu merupakan kebutuhan yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi karena itu kita butuhkan dan sangat-sangat kita butuhkan dan sangat sering kita jumpai, maka kita harus menjaga
kebersihan dan kualitas dari air yang kita konsumsi sekitarnya kita gunakan. Dan salah satu untuk menjaga itu kita membuat sanitasi yang baik. Sanitasi itu kayak pengelolaan pembuangan airnya atau pembuangan air dari lingkungan. Jadi dengan adanya pengelolaan yang baik itu juga menjaga kualitas tempat kerja dengan itu itu nah kita Di nomor 13 tentang energi atau apa? Itu fokusnya pada perubahan iklim global, di mana tujuan utamanya menurunkan suhu global, suhu rata-rata global dari 2% dari 2 derajat Celcius ke 1,5 derajat Celcius. Adapun berbagai cara yang dapat kita lakukan seperti menanam pohon, kemudian mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang limbah dan macam-macam. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman saya. Baik, itu Kak, saya ingin menjelaskan SDGs yang ke-14 yaitu zero water atau kehidupan di bawah air. Nah, jadi SDGs yang ke-14 ini bertujuan untuk melindungi laut dan semua makhluk yang ada di bawah air. Dan kita ketahui laut itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal hewan laut, tetapi juga sebagai sumber makanan, sumber penghasilan atau sumber mencari nafkah bagi jutaan orang yang ada di dunia ini. Namun pada saat ini kehidupan laut sangat terancam dikarenakan ulah manusia. Oleh karena itu SDGs yang 14 ini bertujuan untuk melindungi laut. Apa saja sih yang ingin dicapai dari SDGs 14? Yang pertama itu adalah mengurangi sampah dan polusi laut, melindungi habitat laut. Yang ketiga, menangkap ikan secara bijak. Lalu yang keempat, membuat kawasan laut yang dilindungi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sip. Sukses selalu. Permisi Bapak, saya izin menjelaskan tentang tantangan dan peran pendukung tentang SDGs ya Pak. Tantangan SDGs ini Pak, ada beberapa tantangan dunia yang menghambat tercapainya SDGs Pak. Krisis iklim, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan. Kedua, ada kemiskinan, kelaparan masih terjadi di banyak negara. Ketiga, ada ketimpangan pendidikan, tidak semua anak bisa sekolah. Kemudian kesehatan tidak merata atau fasilitas dan layanan masih kurang. Kemudian ada sampah plastik meningkat dan mencemari laut. Kemudian ada ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung, dan yang terakhir ada kurangnya akses air bersih bagi sebagian masyarakat di dunia Pak. Baik, selanjutnya Bapak, nah cara kami sebagai mahasiswa untuk mendukung gerakan SDGs ini yang pertama yaitu kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita bisa, misalkan kami menggantinya dengan membawa botol minum atau membawa plastik dari yang terbuat dari kain, sehingga ketika kami belanja itu tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, lalu yang kedua itu menghemat energi dan air. Jadi misalkan kami di dalam kelas atau dalam kampus itu ketika tidak menggunakan lampu dimatikan, atau misalkan ketika kami cuci tangan itu airnya itu bisa jadi digunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada daur ulang sampah di rumah ataupun di kampus. Nah, itu bisa kami lakukan dengan cara memilah sampah anorganik dan sampah organik. Nah, yang keempat itu ada ikut kegiatan seperti ikut kegiatan bersih-bersih di kampus atau bersih-bersih di lingkungan sekitar. Yang keempat itu ada yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu teman yang kesulitan belajar, seperti misalkan kita belajar bersama atau menjelaskan materi-materi yang mungkin teman-teman itu yang belum paham begitu. Nah, itu yang bisa kita atau kami lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung gerakan SDGs ini Bapak. Nah, mungkin kami rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk Bapak. Terima kasih banyak Bapak.